Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR, Mas Geng. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengupdate dan melihat progres terkini dari pemancangan jembatan Sungai Bebon dan kolam retensi Sri Wulan maupun dan lain-lainnya ya Mas Geng. Pekerjaan apa saja yang ada di lokasi ini. Ini kita berada di kawasan Terboyo, kawasan industri Terboyo. Untuk cuaca hari ini, pagi ini lumayan cerah ya. Ini sekitar jam setengah 10 pagi. Terlihat dari kejauhan sini sudah ada alat-alat berat yang standby di sebelah timur muara Sungai Bebon. Nampaknya laut hari ini terlihat tenang ya, gelombangnya tidak terlalu tinggi ini. Kita akan lebih mendekat ke lokasi pemancangannya Mas Geng. Ada hal terbaru apakah di lokasi ini? Nah, nanti akan ada jembatan yang melintang di atas muara Sungai Bebon ini. Mungkin panjang jembatannya atau panjang girdernya nanti sekitaran 45 meteran. Dari kejauhan sini ada truk pengangkut material, mungkin itu pengangkut batu boulder. Batu boulder yaitu batu yang nanti diletakkan di sepanjang pinggiran tanggul laut tol Semarang Demak untuk menghalau atau memecah gelombang yang datang dari sebelah utara atau dari sisi luar tanggul laut ya Mas Geng. Terlihat juga ada satu unit eskavator yang sedang merapikan atau membuat lantai kerja peletakan batu boulder di sebelah kiri kita. Kita akan lebih mendekat ke atas eskavator tersebut. Nah, kenapa lokasi ini sudah dipasangi batu boulder? Karena lokasi ini adalah lokasi yang pertama perakitan matras bambu, atau ini lokasi uji cobanya Mas Geng, atau trial embankment pada tahun 2021. Sudah dilaksanakan proses perakitan matras bambu pertama di lokasi ini, yaitu dalam program uji coba matras bambu serta penimbunan skala penuh di atasnya. Jadi ini timbunannya atau masa preloadingnya sudah cukup umurnya Mas Geng. Kepadatannya sudah cukup, jadi sudah bisa dilakukan pemasangan batu boulder. Eskavator tersebut terlihat mengeruk tanah atau lumpur ya yang berada di dasar air. Terlihat itu pasir atau lumpurnya berwarna hitam. Nah, jadi sebelum peletakan batu boulder, di atas pasirnya itu akan dilapisi dengan sejenis plastik atau mungkin geotekstil atau sejenisnya Mas Geng, untuk pemisah antara material timbunan pasir dengan batu boulder sebagai pemecah gelombang. Nanti di atas batu boulder tersebut akan disusun atau diletakkan tetrapod, yaitu beton pemecah gelombang. Di lokasi ini juga sudah disiapkan tetrapodnya. Nanti kita akan menuju atau melihat lebih dekat. Nah, itu di sebelah kiri kita ada stok atau ada susunan tetrapod ya Mas Geng. Nanti itu akan diletakkan atau disusun berjejer di atas batu boulder yang sudah dihamparkan tersebut. Nah, itu kan ada mobil kren ya Mas Geng.
sedang menurunkan atau membongkar muatan tetrapod. Di sebelah kiri itu ada timbunan yang baru atau yang masih dikerjakan. Lapisan demi lapisan akan terus bertambah seiring bertambahnya waktu. Setiap lapisan masa preloading akan dihamparkan, akan dipadatkan kira-kira 1 bulan hingga 2 bulan mas geng. Nah, seperti inilah kondisi laut utara Jawa atau pantai utara Jawa. Airnya berwarna hijau karena ini kedalamannya hanya sekitar 4 meteran ya mas geng. Banyak yang mengira kalau Tanggul Laut Tel Semarang Demak ini dibangun di tengah laut yang jauh dari daratan. Tapi kenyataannya tidak ya mas geng. Tanggul Laut Tel Semarang Demak ini dibangun di pesisir pantai yang tidak jauh dari pemukiman warga yang dulunya ini adalah kawasan pesisir atau pantai dan adalah kawasan pertanian atau lahan biasa, lahan yang kering, tapi akibat abrasi pantai utara dan juga penurunan muka tanah yang ekstrim di pesisir Semarang Demak. Jadi lokasi yang dilalui atau trase Tanggul Laut Tel Semarang Demak ini sekarang berubah menjadi lautan. Namun pada tahun sekitar 1950-an di lokasi inilah adalah area pesisir yang masih terlihat daratan atau terlihat tanahnya. Proses pemadatan, penghamparan, serta penimbunan material tanah berangkal atau tanah padas itu kalau nggak salah dilakukan secara per zona ya mas geng. Ada zona A, B, C sampai dengan zona Z. Untuk mempermudah koordinasi serta monitoring kepadatan atau penurunan muka tanah timbunan. Jadi timbunan tersebut setiap harinya akan dipantau penurunannya mas geng atau kepadatannya, nanti sampai kepadatan yang telah ditentukan atau sudah memenuhi poin-poin yang telah memenuhi standar ya mas geng. Nanti timbunan ini masih akan bertambah atau masih akan ditimbun lagi atasnya hingga lapisan ke-7 atau tingginya sekitar 5,5 meter sampai 9 meter. Dan itu di depan kita ada rest area seluas kurang lebih 7 hektar. Nah, ini untuk timbunannya memasuki masa preloading dan pemadatan tanah. Mungkin nanti memerlukan waktu beberapa bulan ya, hingga nanti akhirnya bisa ditimbun lagi dengan layer berikutnya. Kita coba mendekat ke proses pemancangan side pile di tanggul kolam retensi Sriwulan. Kita melihat ada pekerjaan apa di sana. Namun intinya di tanggul kolam retensi Sriwulan ini sedang ada pemancangan side pile. Pemancangan side pile tersebut berada di tengah-tengah tanggul. Nah, nanti fungsinya itu sebagai apa ya mas geng? Saya juga bertanya-tanya, kenapa kok pemancangan side pile-nya tidak berada di pinggir tanggul, melainkan berada di tengah-tengah tanggul. Nah, itu sepertinya diesel hammernya sedang beroperasi atau sedang menghujamkan side pile ke dalam tanah. Untuk side pile tersebut memiliki ketinggian kurang lebih 19 meter atau 20 meteran mas geng. Atau kedalamannya itu nanti dihujamkan sedalam 20 meter kurang lebih ya. Nah, itu kan posisi pemancangan side pile-nya berada di tengah-tengah tanggul. Mungkin nanti itu fungsinya sebagai inti mas geng, inti timbunan, atau bisa disebut apa ya,
sebagai tulangannya tanggul kolam retensi, karena nanti di sisi kanan kiri setpel tersebut masih ada timbunan tanah ini. Nah, itu ada 2 unit eskavator yang sedang menggali setpel yang baru dipancangkan. Nanti kepala setpelnya akan dipecahkan dan akan disambungkan dengan beton. Nah, seperti inilah kondisi dari tanggul kolam retensi Sri Wulan. Nah, ini dia tanggul yang mengarah ke sisi selatan dan yang mengarah ke sisi barat. Itu terlihat seperti nampak garis di tengah-tengah tanggul atau di tengah-tengah galian tersebut. Itu adalah setpel yang sudah dicor atasnya atau sudah dibeton. Setpel tersebut memberikan proteksi yang lebih. Mungkin sifatnya itu sebagai lapisan kedap air di tengah-tengah tanggul, karena nanti kan sisi kanan maupun kiri dalam atau luar tanggul tersebut akan selalu dikontrol volume airnya, jadi tekanannya itu tidak bisa selalu stabil mas geng, sehingga setpel tersebut bisa menjadi kekuatan tambahan di tanggul kolam retensi. Nah, di samping muara Sungai Bebon ini juga ada proses pemasangan pipa-pipa baja berukuran jumbo. Ini pipa bajanya kemungkinan digunakan untuk mengalirkan air yang berada di area disposal menuju ke muara Sungai Bebon. Itu ada 3 unit eskavator yang sedang menggali atau memasang pipa-pipa baja berukuran jumbo. Pipa-pipa ini atau saluran air yang dibuat itu sifatnya sangat penting ya mas geng, karena proyek ini adalah proyek pengendalian banjir. Jadi airnya akan selalu dikontrol, volume yang keluar maupun yang masuk ke area ini. Di depan kita ada area timbunan Tanggul Otol Semarang Demak di sebelah atau di sisi barat muara Sungai Bebon. Oke, sekian ya mas geng informasi yang dapat kita sampaikan. Nanti videonya akan kita sambung di hari yang akan datang. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.